Hmm. So ya, ya, baik, udah bisa dilihat ya. Sudah, Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan gambaran terkait dengan reindustrialisasi yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena seiring dengan perkembangan organisasi kita, yaitu Insinyur Indonesia, itu menyatakan, apalagi ini, oh ya, dalam rangka sudah ulang tahun yang ke-73. Insya Allah besok itu ada HUT PII yang ke-73 tahun, nanti akan diperingati di Gedung Pusat di Halimun, kemudian nanti di cabang dan wilayah nanti akan dilakukan Zoom meeting dengan memotong tumpeng. Ya, ulang tahun ke-73 ini memang tantangannya adalah reindustrialisasi. Sehingga saya sangat tepat untuk membahas ini sebagai bekal Bapak Ibu ketika nanti berprofesi berpraktek sebagai insinyur Indonesia di lapangan, Bapak Ibu tidak kaget menghadapi era reindustrialisasi. Sebetulnya reindustrialisasi itu apa? Reindustrialisasi itu adalah peningkatan industri, bukan kita kembali ya, tapi makna yang lebih lebih anunya lebih luasnya adalah peningkatan kapasitas industri menuju Indonesia emas ya. Karena apa? Karena kita melihat era perdagangan dunia sekarang ini sudah tidak bisa terbendung lagi dengan tarif resiprokal yang dilakukan oleh Trump Amerika yang memukul beberapa tarif perdagangan dunia, maka tidak ada kata lain kecuali Indonesia harus siap dengan produksi-produksi yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri. Sehingga penguatan industri, penguatan manufacture itu menjadi kata kunci mempersiapkan diri supaya kita tidak kena tarif balik gitu ya, tarif resiprokal yang dilakukan oleh Donald Trump ya. Jadi ini memang perdagangan dunia yang luar biasa. Nah, oleh karena itu insinyur Indonesia harus dipersiapkan secara matang. Nah, oleh karena itu, kita harus menjadi engineer yang future ready, begitu ya. Artinya siap menyongsong masa depan. Ya. Masa depannya untuk menuju Indonesia emas, ya, kita harus memiliki eh, tiga milestone penting ya menuju Indonesia emas, menuju reindustrialisasi ini. Insinyur Indonesia itu harus memiliki tiga pilar penting. Ya, tentu pilar itu juga sudah sesuai dengan amanah Undang-Undang 11 tahun 2014 dan pilar-pilar organisasi PI, yaitu engineer yang profesional, engineer yang memiliki strategic role in community, dan engineer yang mampu bersaing secara dunia atau dikatakan dengan global competitive and added value. Nah, profesional. Nah, oleh karena itu sudah tepat sekarang ini seorang sarjana teknik ya, apakah itu teknik sipil, teknik mesin, teknik pertanian itu tidak bisa langsung bekerja tanpa satu pendidikan profesi. Nah, insinyur mewujudkan itu dengan membentuk program studi profesi Insinyur Indonesia PSPI. Nah, inilah untuk melatih. Di sini nanti Bapak Ibu akan dilakukan matrikulasi, dilakukan bisa kalau yang sudah praktek dengan model rencana pembelajaran lampau ya.
Tapi beberapa juga yang fresh graduate yang belum memenuhi bakuan kompetensinya itu dilakukan matrikulasi. Bahkan beberapa juga ada yang ikut praktek lapangan gitu ya, membuat satu tugas akhir praktek lapangan. Saya juga pernah bimbing yang di UNED ya, di UNED sama yang di ITS kemarin juga ada anak Majalengka, dia melakukan praktek lapangan di pabrik pengolahan air menjadi minuman bersoda ya, itu juga dilakukan pembuatan karya tulis atau laporan kerja proyek. Nah, ini adalah untuk mendidik secara profesional. Apa sih sebetulnya profesional itu? Profesional itu pada prinsipnya adalah dia taat aturan dan dia taat terhadap apa itu namanya SOP. Ya, jadi dua aja. Dia aturannya, regulasinya ditaati, kemudian dia SOP-nya ditaati. Nah, tetapi sekarang juga ada tambahan satu lagi. Ya, tidak hanya dia taat aturan dan taat SOP, yang terakhir adalah kepedulian terhadap lingkungan. Lingkungan ini adalah lingkungan global. Ya, nanti pada waktu global kompetitif akan kita jelaskan bagaimana carbon trade itu mempengaruhi kompetitif atau kompetensi engineer-engineer yang ada di luar negeri. Di Australia, kemudian juga di Selandia Baru itu tidak akan lulus PSPI kalau dia kekaryaannya itu tidak mencerminkan pada carbon trade gitu. Nah, ini nanti kita lihat ya, kita lihat ya, di Indonesia belum banyak, tapi beberapa yang investor asing sudah menerapkan itu. Jadi perilaku-perilaku yang mendukung adanya carbon trade itu menjadi satu bakuan daripada unjuk kriteria kompetensi insinyur Indonesia. Nah, profesional ini ditegaskan lagi adalah tentunya dengan dia taat aturan, taat SOP dan kepedulian terhadap lingkungan. Taat aturan ya tentu ya undang-undang seluruh regulasi baik itu hukum pidana, hukum administrasi, kemudian juga hukum perdata itu harus betul-betul ditaatin ya. Jadi dia insinyur memiliki tanggung gugat ya, tanggung gugat yang sering saya sampaikan juga di beberapa pengalaman yang lalu. Jadi insinyur itu dia bisa digugat secara perdata apabila dia tidak memenuhi kriteria atau SOP yang dia lakukan, memenuhi hukum-hukum yang ada. Kemudian dia juga bisa digugat secara administrasi negara. Izinnya ya, jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan STR, surat tanda registrasi, itu bisa dicabut kalau Bapak Ibu nanti betul-betul terbukti melanggar etik. Lah, di PII ini baru kita akan melakukan perubahan anggaran dasar dan perubahan anggaran rumah tangga, utamanya adalah terkait dengan pengawasan dan sidang kode etik. Ya, sekarang ini kan nggak ada yang ngawasi. Jadi insinyur itu kalau dia melakukan malpraktek, kemudian dia di lapangan itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai SOP, itu tidak ada yang mengawasi. Terkecuali mungkin terjadi satu permasalahan ya, satu kasus. Biasanya kalau itu berkaitan dengan anggaran negara, kemudian terjadi satu permasalahan, kemudian dilaporkan apakah itu dipidana korupsinya, apakah itu di apa itu namanya kerugian negaranya, baru di situ nanti akan ada laporan. Tetapi yang setiap harinya daily activity-nya termasuk nanti apa itu namanya hubungan transaksi yang bersifat resultat verbentenis yang bersifat tanggung gugat ya, misalkan Bapak Ibu nanti mendapat borongan pekerjaan secara swasta, kemudian ternyata Bapak Ibu tuh menyalahin kode etik yang mengakibatkan kerugian ya, tapi si kliennya tidak mengerti untuk melakukan gugatan. Lah sebetulnya itu Bapak Ibu bisa dilaporkan gitu. Nah, ini sekarang kan belum terjadi. Yang sudah banyak itu kan dokter ya. Dokter misalkan salah suntik, kemudian tidak sesuai SOP, itu pasien-pasiennya yang sudah tahu untuk cara menggugat, dia akan melaporkan ke kode etik segala macam.
Nah, di engineer itu belum ada pengawasan maupun majelis kode etik bersidang, kecuali kalau ada kasus paling diminta pendapatnya baru nanti kita memberikan. Nah, ini ke depan kita harus bersiap ya. Kita harus bersiap ada semacam majelis pengawas ya, majelis pengawas yang nanti akan ada di masing-masing baik provinsi ataupun kota kabupaten. Jadi dia akan ngawasin meminta report ya. Jadi setiap tahun ketika Bapak Ibu itu nanti akan peningkatan atau akan memperpanjang STRI 5 tahun, katakanlah itu ada laporan keprofesian keberlanjutan ya PPKB setiap tahunnya, dan disitulah nanti yang akan diaudit atau diawasi oleh Majelis Pengawas Keinsinyuran. Ya. Kemudian Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik ini juga panel ya, karena kemarin di dalam ADART-PI itu dua badan itu terpisah dari ketua umum ya. Jadi dia dipilih pada waktu kongres begitu. Nah, ini sekarang nanti akan kita rubah bahwa MKEK dan pengawas itu tetap menjadi tanggung jawab ketua umum meskipun itu panel sendiri ya. Jadi nanti kalau ada sidang kode etik ya itu bisa panelnya nanti dari beberapa BK ya, beberapa HKK itu nanti menjadi apa namanya majelis yang akan menyidangkan apakah apakah apa itu namanya insinyur ini melanggar kode etik atau tidak. Nah, itulah fungsinya kita harus profesionalisme mempersiapkan ya kalau nanti terjadi gugatan, terjadi apa sengketa di dalam tindak profesi keinsinyuran. Kemudian yang kedua adalah strategi role in community. Nah, strategi role in community ini kita harus ikut aturan main ya. Kita harus mempunyai strategi bagaimana peluang-peluang kerja. Ya, ojo sampai itu apa bahasa? Jangan sampai ya, jangan sampai nanti engineer itu nganggur gitu. Karena kalau di luar negeri itu kita itu sudah bisa online, nanti akan saya tunjukkan. Jadi begitu kita mendapatkan sertifikat profesi insinyur itu kalau di luar negeri itu sudah bisa masuk ke database engineer dan itu bisa diakses oleh semua perusahaan yang membutuhkan. Jadi tidak ada engineer itu apa nganggur apalagi sampai engineer tidak melakukan apa pekerjaan-pekerjaan yang keinsinyuran ya. Misalkan engineer dia malah mungkin apa itu namanya eh, jadi marketing kartu kredit misalkan seperti itu ya, itu saya kira eman-eman gitu ya, eman-eman. Nah, saya pengen kita kembali kepada ruhnya dari strategic role in community. Kemudian yang ketiga tentu nanti adalah global kompetitif. Yang kedua dan ketiga nanti akan kita bahas di setelah slide ini. Nah, dalam rangka pengembangan kompetensi insinyur pembinaan dari hulu ke hilir inilah kita merujuk pada Undang-Undang 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran, ya, di mana di sini ada tentu ya di apa itu namanya di dunia kampus akademisi, di fakultas-fakultas teknik itu sudah ada akreditasi yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik ya, LAMTEK maupun juga IAB. Nah, kemudian juga ada program profesi insinyur. Ini salah satu untuk bagaimana kita menuju ini profesional, strategical in community dan juga global kompetitif ya. Kemudian juga ada sertifikasi-sertifikasi engineer lainnya. Bapak Ibu nanti kalau sudah mendapatkan apa itu namanya IP, insinyur profesional, baik itu apa IPP, kemudian IPM dan IPU, kemudian Bapak Ibu memiliki STL, khusus untuk yang IPM, minimal IPM dan IPP, Bapak Ibu bisa disetarakan dengan teman-teman engineer yang ada di ASEAN. Nah, jadi di ASEAN juga bisa, kemudian di Asia Pasifik juga bisa, ya. Minimal dia adalah insinyur profesional madya untuk ASEAN, untuk Asia Pasifik insinyur profesional utama, ya. Ini bisa disetarakan. Jadi kalau memiliki IPM di Indonesia, Bapak Ibu ke Malaysia, itu langsung sudah bisa disetarakan, ditunjukkan di sana, tidak perlu ratifikasi ataupun mengurus lagi izin baru di luar negeri ya. Jadi di ASEAN, jadi sudah bisa ya.
Kemudian juga kita juga bisa mengikuti nanti akreditasi engineering ketika di masing-masing asosiasi ya, misalkan Bapak Ibu yang dari ahli manajemen konstruksi nanti bisa di Hamki ya, Bapak Ibu yang dari ahli tanah bisa di Hati, Bapak Ibu yang dari teknik lingkungan biasa di IATPI ya, kemudian juga HTLI Hatli juga bisa, kemudian yang dari apa namanya pertambangan nanti juga ada asosiasinya, mesin juga ada asosiasinya, itu bisa jadi double ya, jadi memiliki. Lah ini yang baru diurus ketika Bapak Ibu itu mendapatkan IPP atau IPM, otomatis nanti Bapak Ibu mendapatkan SKK konstruksi. Ya ini yang baru baru belum terus deal sama LPJK ini. Ya, ini Pak Kris. Ini baru diperjuangkan terus sama Pak Ketum, bahwa nanti kalau sudah ikut PSPII, kemudian dia ikut sertifikasi insinyur profesional, katakanlah Madya, maka dia langsung diarahkan BK-nya itu apa, kemudian langsung kerjasama dengan asosiasinya, langsung mendapatkan ahli. Misalkan dia Madya, dia bisa di level KKNI itu 6 atau 7, misalkan begitu. Nah, kalau dia sudah di level 8 9, dia bisa di ahli utama. Nah, itu yang masih harus kita kita bicarakan lagi supaya tidak melakukan pengurusan ulang gitu, pengurusan ulang. Jadi bisa di blended gitu. Nah, kemudian juga mendapatkan STRI. Nah, Continuing Professional Development atau CPD ini bisa nanti biasanya dilakukan oleh masing-masing asosiasi ya. Pendidikan berkelanjutan, keprofesian berkelanjutan ini masing-masing asosiasi. Nah, recognition dan internal legislation inilah yang saya katakan di BKN sekarang sudah mengakui itu. Ya, jadi Bapak Ibu tidak bisa khawatir buat apa sertifikat insinyur, bisa disetarakan secara golongan ya nanti untuk jabatan. Kemudian Bapak Ibu kalau berada di jabatan fungsional ya bisa untuk di praktek, tidak memiliki itu Bapak Ibu bisa dipidana gitu. Tapi kalau memiliki STRI Bapak Ibu akan apa itu namanya aman. Nah, kita juga menyiapkan nih ya, menyiapkan apa yang pertama tentu Indonesia zero emission, nation zero emission ya. Jadi apa namanya karbon nol ya. Ini penyiapan untuk kesiapan ya sustainable digital infrastructure low carbon ya. Karena sekarang kan sudah green construction ya, jadi semuanya low carbon. Apalagi kalau di IKN itu juga didesain seperti itu ya. Kemudian juga Indonesia Emas tahun 2045, di mana kita ada 9 juta di berbagai disiplin. Nah, ini kalau kita tidak memiliki apa kesiapan untuk menyediakan tempat kerja, ya ini menjadi masalah sendiri gitu. Maka dikatakan hilirisasi industri inilah yang akan menyatakan nilai tambah ya. Kemudian kita juga membuat Indonesia pada 4.0 di tahun 2030. Nah, ini juga penyediaan tenaga-tenaga engineer yang mampu secara artificial intelligence AI ya. Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan atau tanggapan langsung aja raise hand atau sharing dipersilahkan ya. Nah, kita eh, bicara tentang bagaimana sebetulnya engineer itu di Indonesia di dalam setiap fase proyek, ya, fase proyek. Jadi sebetulnya ada empat ya. Nah, ini kan terkait dengan manajemen ya. Jadi ada plan, ada actuating, kemudian ada maintenance ya, operasi pemeliharaan dan ada commissioning atau decommissioning. Nah, di dalam perencanaan, engineer juga dilibatkan. Ya, setiap fase seluruh engineer itu, seluruh insinyur dilibatkan. Mulai dari master plan dan policy study. Oh ya, ini ada policy study. Kenapa? Pak Adi ini juga menekuni kebijakan publik bahwa di PP insinyur kita, PP tahun nomor 25 tahun 2019, salah satu rumpun engineering itu adalah inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan. Nah,
sustainability, public policy, ya, innovation. Jadi inovasi kebijakan publik, pelayanan publik yang berkelanjutan itu masuk di dalam rumpun engineering, ya. Maka sekarang banyak itu perguruan tinggi yang berbasis engineering itu berlomba-lomba untuk membuat inovasi pelayanan publik, termasuk salah satunya adalah ITS, ya. Jadi itu apa namanya, inovasi layanan publik yang berkelanjutan itu masuk di dalam rumpun engineering. Maka dikatakan master plan and policy study. Karena di situ nanti akan belajar bagaimana kita kelayakan proyeknya, inovasinya ada di mana untuk menghadapi tantangan-tantangan global. Perencanaannya seperti apa. Ada juga feasibility study. Ada FEED, Front End Engineering Design. Ada detail engineering. Jadi end engineering design di depannya dulu baru detail engineering design. Kemudian ada nanti AMDAL. Kalau yang lebih kecil lagi mungkin pengelolaan lingkungan UPLKL, ya. Ada lagi Environment Social Impact Assessment. Ini juga sekarang dihitung. Hmm. Mulai dari perencanaan, ya. Kemudian di dalam pelaksanaan ya banyak sekali Bapak Ibu sudah banyak terlibat, ya. Misalkan di field engineering, ya. Kemudian ada di shop drawing, ya. Nah, ini kan semua engineering pasti melakukan ini, ya. Jadi shop drawing kalau di teknik sipil juga ada, di teknik mesin juga ada, ya. Di pertanian sebelum itu namanya menebar pupuk mungkin itu juga sudah dibikin titik-titiknya yang tertentu, ya. Kemudian ada lagi construction metodologi, ya. Ini manajemen konstruksi ini juga masuk. Quality Assurance, Quality Control Program, HSE Program, Schedule Management, Cost Control Logistik. Nah, terus juga sekarang baru lagi yang namanya Value Engineering. Ya, Value Engineering ini juga disiplin ilmu baru itu. Nggak tahu nanti masuknya BK apa itu. Value Engineering. Ya. Nah, kemudian logistik dan warehousing atau dikatakan dengan supply chain management, kontrak management, commissioning, set stakeholders engagement. Nah, ini adalah hal-hal yang eh, bergelut di bidang pelaksanaan, ya. Jadi kalau ini dikupas semua, saya kira kita tuh masih kekurangan rasio pekerjaan yang ada dengan rasio engineer itu kita masih kekurangan. Dan apalagi kalau yang terdaftar STR, lah ini juga nanti lagi kita upayakan bahwa setiap tender, setiap itu pengadaan barang jasa pemerintah, kemudian juga barang jasa yang ada di sektor swasta melalui Kemenaker, itu kita wajibkan untuk harus memiliki STRI. Nah, karena kita itu jumlah lulusan teknik di seluruh fakultas keteknikan yang ada di Indonesia itu banyak. Tetapi yang engineer itu baru sekitar 30.000 atau berapa itu yang terdaftar itu. Nah, ini kan sesuatu yang ironis yang memang harus kita gempur. Terkadang juga pengurus pengurus organisasi PI bahkan di tingkat pusat itu juga ada yang belum profesi insinyur gitu. Ini yang memang harus kita kita contohin lah, ya. Kemudian juga operasi dan pemeliharaan, ya, di bidang operasi manajemen operasi terkait dengan strategic operation and maintenance engineering, simulatornya bagaimana. Ini tidak hanya di proyek, ya, termasuk teknik kedirgantaraan ini juga simulasi training menjadi pilot itu juga sebenarnya rumpun engineering itu, ya. Operation support solution, environmental monitoring, operation maintenance safety and health program, modification, renovation, and lifetime assessment. Ini juga, nah, modification, renovation, and lifetime assessment ini sudah juga berlaku, ya, di PMK-PMK, misalkan sertifikat layak fungsi SLF, ya. Jadi kalau pertama membangun dia harus membuat PBG, lah PBG itu kan ada tim penilai akhirnya, ada komitenya. Nah, itu biasanya engineer juga harus memiliki itu. Eh, itu juga belum banyak yang STRI itu lah, itu juga, Pengen matikan video. Nanti. ya.
Banyak yang belum STRI, ya. Ya, silakan mungkin ada pertanyaan? Belum ya. Nah, jadi belum STRI yang apa namanya di tim penilai akhir, ya rata-rata masih belum mengikuti profesi insinyur. Kemudian juga setelah dia bikin PBG, pasti dia bikin SLF. Setahun kemudian harus ada SLF-nya. Harus dinilai apakah masih layak fungsi apa tidak setiap beberapa tahun. Nah, sesuai dengan penilaiannya. Itu juga ada tim penilainya. Nah, kemudian juga di bidang decommissioning ya, ada dismantling and demolition ke engineering, self remediation ya bagaimana apa itu namanya meremediasi sampah lingkungan-lingkungan ya, waste management itu dibuat sampah, dibuat maggot kemudian ada juga yang sampah dibuat energi ya, itu saya kira hal-hal yang masuk juga dalam rumpun keengineeringan ya. Jadi banyak ya Bapak Ibu jangan khawatir kalau yang fresh graduate terus nanti tidak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan keinsinyuran. Pasti terlibat karena jumlahnya cukup banyak. Nah, ini beberapa fungsi-fungsi dan posisi-posisi ya. Jadi nanti kalau di konsultan misalkan bisa jadi project director, ada yang jadi chief engineer, ada yang jadi project manager, ada yang jadi engineering manager, ada yang jadi process engineer, dan ada yang environmental engineer atau HSE engineer. Kemudian kalau di konsultan perencanaan ya. Kalau di konsultan pengawasan atau supervision bisa jadi project director, bisa construction manager, supervisor engineer sampai SE engineer. Kemudian kalau di kontraktor lapangan ya ada ini project manager, construction engineer ya, ada QA, QC ya, bagian penerima barang, bagian kualitas mutu ya, laborat, konstruksi bisa, senior procurement. Nah, termasuk senior procurement ini juga basis engineer juga bisa. Jadi mengadakan pengadaan-pengadaan barang ya, ini juga ada ya. Kemudian kalau di bidang operation maintenance ya, ada operation manager, maintenance manager, asset engineer. Nah, asset engineer ini juga sesuatu disiplin ilmu yang cukup luas ya. Nanti karena di sana ada value engineering ya. Kemudian di sana juga sekarang lagi dikembangkan knowledge management untuk intangible aset ya. Ya, itu juga hal yang baru. Kemudian ada HSE engineer. Nah, kalau kita langsung program mandiri atau bekerja sendiri langsung dengan klien, ya kita bisa ya. Misalkan ini di ASN bisa menjadi PPK, bisa menjadi PPTK, menjadi apa itu namanya Kasatker ya, bisa menjadi program direktur ya. Biasanya kalau program direktur ini di lembaga-lembaga donor yang masuk ke Indonesia. Nah, strategi tata kelolanya di dalam rangka apa mewujudkan insinyur yang profesional, insinyur yang mampu bersaing secara global, dan insinyur yang memiliki role strategik, maka kita melakukan meleverage brand PI ya, leverage brand PI kita leverage untuk dengan cara menjalin kemitraan dan korporasi nasional dan global. Ini terus dilakukan oleh ketum. Misalkan kita ketum bertemu dengan Badan Kepegawaian Nasional di Kemenpan RB itu. Untuk apa? Untuk supaya profesinya itu disetarakan di jabatan-jabatan ASN. Kemudian bertemu dengan LPJK supaya begitu dia mendapatkan insinyur profesional, maka dia secara apa blended juga bisa mendapatkan sertifikat profesi yang ada di asosiasi masing-masing. Kemudian, nah ini juga tambahan ada pengelolaan tata kelola keuangan organisasi ini berjalan berjalan juga. Nah, ini beberapa eh, pola karier ya, path karier yang ada di engineer Indonesia, mulai dari apa namanya supervisi sama sama perencanaan maupun kontraktor lapangan ya. Engineer yang ber-STRI atau profesional engineer adalah penanggung jawab keinsinyuran ya.
penanggung jawab kesinyaran di level senior engineer maupun project manager. Jadi saya berharap Bapak Ibu setelah nanti mendapatkan apa itu namanya STRI mengikuti program profesi ini kembali ke proyek masing-masing, tolong diawasi itu apa anak buah Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu yang sudah ber-STRI atau sebagai profesi insinyur, profesional engineer, itu Bapak Ibu sebagai penanggung jawab keinsinyuran. Ya. Jadi semua engineer-engineer yang ada di sana, meskipun itu mungkin jabatannya di atasnya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu yang punya STRI, maka Bapak Ibu yang sebagai penanggung jawab ini. Artinya, kalau ada nanti sidang kode etik, ada apa itu namanya pemeriksaan kode etik, maka Bapak Ibu dianggap bisa turut bersalah. Apalagi kalau nanti ditindaklanjuti dengan apa namanya pelaporan tindak pidana, Bapak Ibu bisa kena namanya pasal turut serta, junto pasal 55. Jadi apa kesalahan engineer di atasnya yang dia melakukan malpraktek, mungkin kalau menyebabkan orang apa itu namanya luka berat, dia bisa kena pasal 359. Kalau 360, kalau sampai meninggal dia bisa kena pasal 359. Nah, Bapak Ibu karena sebagai profesional engineer adalah penanggung jawab keinsinyuran di level senior engineer, Bapak Ibu bisa dianggap turut serta. Maka saran saya kalau ada di lingkungan entitas Bapak Ibu belum yang bersertifikasi STRI, belum yang bersertifikasi profesi insinyur, segera disuruh untuk mengikuti ya supaya Bapak Ibu hanya sebagai ibarat kata kontrol secara administratif, tidak kontrol pertanggungjawaban secara materi. Kalau dia sudah ke PSPI, maka nanti kontrolnya ada di Majelis Kode Etik gitu, Majelis Pengawasan Insinyur gitu. Nah, ini yang penting ya. Jadi engineer ber-STRI atau professional engineer adalah penanggung jawab ke insinyur di level senior engineer maupun project manager. Jadi kalau satu proyek kok nggak ada yang ber-STRI, bapak ibu bapak aja atau ibu aja yang memiliki STRI, ya dia yang bertanggung jawab. Ada kesalahan itu, maka dia yang bertanggung jawab. Ya, jadi harus harus betul-betul dicermati ini. Nah, dengan adanya apa namanya STRI ataupun program profesi insinyur ini, maka Bapak Ibu memiliki leadership, memiliki soft skill, ya, talenta yang bisa untuk cepat menuju ke karier puncak, ya. Jadi karena ini memang secara secara apa itu namanya pelaksanaan ya beberapa pekerjaan katakanlah tender, project manager berpengalaman itu belum belum ditulis langsung memiliki STRI insinyur itu belum, tapi sebentar lagi pasti akan sampai gitu karena kita terus mendesak gitu ya terus mendesak supaya apa itu namanya kita sudah persiapan. Nah, ini kalau di government sector ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat di luar negeri, ada tiga posisi keinsinyuran yang paling sejahtera atau in term of income pada perusahaan konsultan, vendor maupun kontraktor. Ya, yang pertama, insinyur yang ada di posisi manajemen perusahaan atau direksi, termasuk pemilik perusahaan owner ya. Jadi apa itu namanya insinyur yang di posisi direksi itu di luar negeri engineer-nya apa namanya cukup kuat ya. Kemudian engineer yang memiliki profesional engineer STEM ya. Jadi punya apa itu namanya tanda tangan khusus, kode khusus ya. Kalau kita mungkin barcode ya, nomor nomor keanggotaan keinsinyuran. Kalau di luar negeri dia sudah betul-betul punya stamp. Jadi tanda tangannya Bapak Ibu itu sudah stempel itu ya, stempel yang miliki nanti ada contohnya kalau nggak salah nanti di bawah. Kemudian isinya berarti sebagai sales and business development ya. Tentu ini pemasaran-pemasaran proyek ya. Nah, ini satu contoh Pak Habibie Razak ya yang memiliki apa namanya
Current Status of Engineer Australia, Australia website. Ya, jadi kalau ini sudah dia levelnya ya sudah utama dia Asia Pacific Epic Engineer masuk ini. Namanya Bapak Ibu itu masuk di websitenya Australia Engineer. Ini masuk ya. Jadi bisa bisa apa itu namanya bisa disetarakan di sana. Jadi kalau mau ada proyek Australia bisa ikut atau ada investor Australia yang ke sini, Bapak Ibu sudah bisa dengan sertifikat insinyur profesional Indonesia. Nah, contoh ya di websitenya Australia. Kemudian yang tadi ada yang stempel ya. Ya, ini ya, ini KTA-nya ya. Nah, ini semua nanti akan masuk ya, akan masuk. Di Malaysia juga bisa, di Filipina juga bisa ya. Nah, ini yang saya katakan kalau di luar negeri sudah ada tambahan kompetensi yang dia berperilaku ataupun merujuk pada perlindungan lingkungan ya. Misalkan ini ada di section 1A yang seharusnya dia cuman apa itu namanya terkait dengan structure ya, proper structure, kemudian dia melakukan satu tindakan-tindakan ke insinyur, sekarang sudah berubah dengan adanya demonstrate sustainable design credential with responsibility ya. Jadi ada kebijakan-kebijakan, ada apa tindakan-tindakan yang pro terhadap lingkungan, ya, terhadap carbon calculation. Nah, ini inclusion of basic A1, A3 carbon calculation. Jadi ada sustainable design, kemudian ada pengurangan material-material yang menggunakan karbon, ya, harus dikurangi. Dan itu ada rasionya. Dan rasionya itu bisa jadi duit, duitnya bisa jadi kerja, bisa jadi gaji Bapak Ibu sekalian. Ini yang ada di mandatory engineer ya, kompetensi di UK ya di United Kingdom. Oke, sekarang itu tadi saya sudah menyampaikan posisi Bapak Ibu sebagai profesional engineer ya atau profesi insinyur profesional ya. Profesional engineer atau insinyur profesional itu bersiap dengan profesional, dengan rule strategik, kemudian dengan bersaing dengan global kompetitif. Ini bagaimana nih di era reindustrialisasi ya. Nah, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu digerakkan oleh kemampuan industri. Ya, tentu cita-cita daripada presiden dengan asta-citanya kita kepengen pertumbuhannya di atas berapa? 6 atau 8, ya malah bahkan 8. Nah, itu salah satu yang bisa mengakselerasi ya, mempercepat itu adalah kemampuan industrinya. Nah, industri di sektor real yang menyerap banyak tenaga kerja memberikan value added, memberikan nilai tambah, dan memeratakan, mendistribusikan income per kapita secara real dalam rantai nilai hulu hilir. Jadi tidak stagnan pada satu fase. Dia akan memiliki satu change, memiliki satu rantai yang mulai dari hulu ke hilir. Maka program daripada Astacita ini adalah hilirisasi ya, supaya dia tidak stuck hanya di middle ataupun juga hanya di hulu ya. Oleh karena itu, kalau dia bisa rata, bisa mengalir, bisa rantai dari hulu ke hilir, maka sektor real ini yang akan menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan value added serta memperatakan income per kapita. Semua orang bisa. Nah, contoh misalkan ini ada eh, jangan dikira hanya pada sektor penguatan SDM ya, makan bergizi apa makan MBG, makan bergizi gratis. Memang kelihatannya itu adalah tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan SDM, utamanya di bidang kesehatan
utamanya di bidang apa namanya fisik ya, supaya daya pikirnya itu menjadi naik gitu. Tetapi di sisi lain itu sebetulnya ada satu yang mengikuti ya, mengikuti dari program itu yaitu ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan yang bisa diindustrialisasi adalah agroindustri. Nah, jadi MBG itu sebetulnya adalah satu faktor pelecut supaya terjadi juga peningkatan SDM melalui perbaikan gizi nasional, tetapi itu juga sekaligus mendongkrak ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan nasional yang bisa mendukung industrialisasi adalah agroindustri. Maka reindustrialisasi sekarang itu sebetulnya lebih diarahkan kepada agroindustri. Nah, ini yang Bapak Ibu harus siap ya, karena kajian-kajian di Kementerian Perindustrian maupun di Kementerian Perdagangan itu nanti lebih banyak kepada ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan at least adalah agroindustri. Nah, ini kalau kita belajar daripada saat krisis moneter tahun 1998, di mana pada waktu itu eh, manufacture sebelum 98 krisis itu manufacture men-trigger pertumbuhan ekonomi ya, jadi dibangun banyak banyak pabrik, banyak apa itu namanya pusat-pusat industri supaya ekonominya tumbuh. Nah, sekarang itu karena kita mengejar pertumbuhan ekonomi, maka kita balik pertumbuhan ekonomi itu men-trigger manufacture ya. Jadi karena negara sudah mentargetkan pertumbuhan ekonomi 8 digit, maka ini ekonomi apa industri mengikuti begitu, mengikuti ya. Nah, apabila dua hal ini di mana penguatan struktur industri atau revitalisasi manufaktur ini tidak mampu men-trigger ekonomi ataupun ekonominya juga tidak mampu men-trigger terjadinya manufaktur industri, maka akan timbul apa? Pertumbuhan yang tidak berkualitas, bisa jadi minus gitu, ya, tidak growth gitu. Nah, ini hubungannya industri dan energi, ya. Kita berdasarkan data permintaan energi yang seluruhnya tumbuh rata-rata 5,6% tahun per tahun ya, dengan pertumbuhan tersebut pada 2030 maka pangsa permintaan energi akan didominasi di sektor industri ini akan minta energi 49% sendiri ya. Nah, jadi di luar rumah tangga, di luar apa itu transportasi, ya paling tinggi nanti sektor industri. Maka energi-energi yang terbarukan, ya itu perlu dikembangkan karena kita kalau tidak ya nggak akan bisa ngejar itu. Itu hubungannya di sana. Ya, jadi kalau kita meningkatkan apa itu namanya industri, manufacture, maka kita juga harus mempersiapkan diri eh, energi yang renewable, energi yang terbarukan. Nah, bila prediksi konsumsi sisi demand energi ke depan adalah dominan untuk industri 49%, maka peran energi bagi pertumbuhan ekonomi sangat penting karena konsumsi energi dalam struktur industri pada kumulatif 50 sampai 60%. Nah, ini yang dikatakan harus dipersiapkan energi-energi yang terbarukan. Sedangkan untuk tangguh, Indonesia perlu tumbuh rata-rata 6% per tahun. Pada prediksi pertumbuhan prediksi ya, tidak mengembirakan ya. Karena apa? Ya, ini karena tadi perang dagang tarif segala macam itu harus harus ada solusi-solusi ekonomi makro, kebijakannya juga solusi-solusi fiskal ya. Kemudian akibat tekanan kenaikan komponen biaya produksi perlu insentif kebijakan ini. Jadi kalau ingin membangkitkan manufacture-manufacture baru, maka harus ada kebijakan. Ya, harus ada insentif kebijakan. Harus ada tax holiday, misalkan seperti itu. Harus ada stimulus-stimulus kepada investor yang akan datang. Kemudahan-kemudahan perizinan, termasuk juga kesiapan tenaga kerja. Karena apa? Dengan kemudahan perizinan itu, maka kita juga akan membuka pasar bebas terkait dengan tenaga kerja asing kita masuk. Karena itu adalah stimulus.
investor dari luar negeri nggak akan percaya menanamkan apa itu namanya investasinya di Indonesia apabila dia melihat tenaga kerja kita tidak qualified, Iya. maka dia akan mengambil tenaga kerja yang dari negaranya. Nah, tapi kalau kita sudah mempersiapkan diri mampu bersaing secara kompetitif global, maka dia akan memperhitungkan juga cost-nya akan murah tenaga kerja dari Indonesia dan juga risikonya juga semakin kecil karena tidak harus memberangkatkan dari negaranya. Nah, inilah yang harus dipersiapkan. Kenapa ada hubungan reindustrialisasi dengan persiapan engineer gitu. Nah, ini adalah konsep beberapa yang membutuhkan kebijakan fiskal di sektor makanan dan minuman, di sektor tekstil, busana, otomotif, elektronik, dan kimia. Kimia ini sekarang luar biasa ya. Eh, Nanti akan banyak sekali pabrik-pabrik apa namanya kimia ya, seperti polychemical apa itu namanya Semen Gresik, Gresik ya betul, PT Semen Gresik itu nanti sudah juga membuat turunan-turunan untuk pengolahan kimia ya, Petogres itu ya, itu juga sudah mengembangkan ya, mengembangkan. Nah, ini perlu untuk mengetahui jadi saja bahwa adanya global supply chain to local supply chain ya. Jadi tantangannya dulu itu masuk ke global, sekarang sudah masuk ke lokal supply chain ya. Jadi barang-barang demikian mudah ya untuk karena ini adalah era perdagangan daripada bebas. Belum lagi juga tantangan terkait dengan COVID ya. COVID ada beberapa apa namanya beberapa entitas bisnis yang berimbas akibat COVID ya seperti juga financial service lembaga-lembaga keuangan kemudian beberapa manufacturer pada waktu itu construction utamanya. Nah sekarang di era pasca COVID ini bagaimana kita menyikapi ini karena pada waktu COVID kemarin yang menang kan e-commerce ya ICT tapi sekarang e-commerce ini juga sudah mulai turun ya ketika ketika apa itu namanya manufacture sudah mulai bangkit segala macam. Nah, ini harus harus diwaspadai. Ya. Nah, ini konsep yang dulu sering konglomerasi, sekarang eh, lebih kepada small is beautiful. Tetapi ada hal yang menarik lagi yaitu Danantara. Sebetulnya Danantara ini adalah dia ingin berjalan bareng antara bisnis dan investasi aset. Nah, itu menurut Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan mengatakan bahwa kalau bisa orangnya tidur tapi asetnya bekerja. Ya, kebanyakan kalau kita itu kan orangnya bekerja, asetnya tidur gitu. Nah, ini nanti juga men-trigger pertumbuhan manufacturer. Jadi seluruh aset itu harus bekerja. Ya, seluruh aset harus bekerja. Nah, nah, sekarang apa sih hal yang harus disiapkan ya Bapak Ibu yang nanti untuk bisa bersaing di dalam era reindustrialisasi maupun juga Indonesia Emas dan Indonesia Zero Carbon, ya pertama Bapak Ibu harus memiliki eh, project management, artinya harus memiliki kapasitas meminit suatu proyek, ya, meminit suatu proyek dalam skop yang kecil, misalkan sebagai pelaksana, sebagai supervisor, ya di lingkup supervisor itu Bapak Ibu harus mampu mengkoordinir, ya, mengkoordinir seluruh tindakan-tindakan keinsinyuran yang ada di skup tupoksi Bapak Ibu. Kemudian harus memiliki jiwa entrepreneurship, ya, memiliki jiwa kewirausahaan. Kemudian juga harus memiliki leadership dan communication. Maka salah satu elemen kompetensi di dalam insinyur profesional ini adalah dia mampu ya, mampu memimpin ya suatu apa namanya struktur kerja atau organisasi kerja dan mampu mengkomunikasikan apa kriteria kerjanya ya dikomunikasikan. Jadi kalau SOP-nya melakukan pengawasan harus membrief kepada bawahan-bawahan
kepada apa pekerja-pekerja mandor tukang ya itu harus dilakukan. Ya. Kemudian harus memiliki technical spesialisasi ya yang apa namanya merujuk pada zero carbon ya. Jadi Bapak Ibu memiliki spesialisasi teknik yang khusus untuk bisa mengetahui bahwa material ini mengandung karbon berapa persen ya harus dikurangin ya. Kemudian ya tentu apa tes bahasa Inggris ya, bahasa Inggris dan foreign language. Kemudian juga mampu melakukan presentasi skill, teamwork dan cooperation ya, tim kerja. Kemudian tidak lupa ini adalah code of ethic, kode etik ya, kode etik dan juga digital skill ya. Nah, inilah profil-profil yang harus disiapkan ya masa depan ketika Bapak Ibu menjadi insinyur profesional ya ke depan menghadapi era reindustrialisasi ini. Oke, kesimpulannya eh, kita menginginkan di tata kelola engineer Indonesia itu ada prinsip-prinsip yang good corporate governance ya, yang mampu untuk mengembangkan kompetensi, mempersiapkan kompetensi insinyur dan juga melahirkan future ready Indonesian engineer. Jadi insinyur Indonesia yang siap menghadapi masa depan nasional, internasional di masa sekarang maupun yang di masa depan. Oke, saya kira itu saja penguatan ataupun brief dari saya terkait dengan profesional insinyur, bagaimana kesiapannya untuk menyongsong masa depan. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir bahwa sekarang profesi Bapak Ibu betul-betul sudah diakui ya, mendapatkan recognition baik di tingkat nasional, di tingkat internasional ya. Bapak Ibu sudah bisa menyetarakan diri dengan di ASEAN, sudah bisa menyetarakan diri dengan di Asia Pasifik ya. Kemudian di ASN pun bagi Bapak Ibu yang ASN juga bisa melakukan penyetaraan-penyetaraan terkait dengan jabatan fungsional maupun jabatan-jabatan yang ada di ASN. Kemudian tidak lama lagi karena ini lagi digodok peraturan bersamanya ya bahwa sarjana teknik yang tidak mengikuti profesi insinyur kok dia berpraktek sebagai insinyur maka sudah tidak diperbolehkan lagi ya sudah tidak diperbolehkan bahkan dia hanya bisa menjadi asisten engineer ya asisten jadi padahal mungkin sama lulusannya sama angkatan sama sebagai dari fakultas teknik misalkan seperti itu Bapak Ibu yang memiliki insinyur profesional Bapak Ibu yang memiliki STRI bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan engineer, tapi yang tidak punya STRI, yang tidak ikut insinyur profesional, ini dia tidak bisa melakukan. Jadi membantu Bapak Ibu. Nah, itu nanti keuntungannya. Jadi levelnya sudah berbeda. Jadi dia sebagai asisten pembantu, nah, seperti lulusan-lulusan umum yang tidak tahu tentang keengineeran. Saya kira itu saya ucapkan terima kasih. Monggo kalau ada hal yang perlu didiskusikan atau di-sharekan, saya persilahkan. Mungkin tanya. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Adi Setiawan nih Bapak. Perkenalkan nama saya Hari Agus Triyono. Saya di PNS di Pemkab Jember. Eh, ada pengalaman kami terkait dengan apa masalah pengadaan, terutama konstruksi 3 tahun yang lalu. Eh, kalau kita lihat selama ini mungkin dari beberapa juga pengalaman teman-teman kami untuk konstruksi itu kalau tidak salah karena saya basicnya bukan konstruksi tapi waktu itu menghadapi pengadaan bangunan ya. Eh, untuk keuntungan biasanya kalau pas lelang itu sebenarnya yang memenuhi eh, adalah 80% ke atas, artinya
dari pihak penyedia itu dia sudah mendapatkan keuntungan. Ya, ini nanti kalau saya ada yang keliru, mohon maaf, di apa diingatkan pada teman-teman juga ya, yang mungkin di levelnya basicnya adalah kontraktor. Saya tidak ingin menyalahkan, tapi bagaimana ke depan ini kami sebagai eh, yang memberikan pekerjaan itu juga tidak was-was ya. Karena kalau menurut informasi kemarin ada tim kami pendamping itu, kalau di level penawaran di bawah 80%, berarti nanti kualitas dari pekerjaan bisa agak kurang dipertanggungjawabkan, apalagi kerjaan konstruksi bangunan. Ya, ketika ini nanti seperti itu, memang kemarin disarankan kalau memang penawaran lebih dari 80%, itu mungkin dia dari penyedia itu punya sisa material sebelumnya, baik itu pasir, batu, dan sebagainya. Itu tidak ada masalah ketika kita cross check. Tapi kalau secara umum mungkin kalau sekarang ini eh, mungkin apa proyek itu kan biasanya rendah yang dimenangkan. Kalau kita dari kualitas biasanya agak sulit. Misalnya kita pengennya yang mungkin penawaran tertinggi tapi dengan beberapa nanti penelitian lagi. Yang kami tanyakan ketika hal-hal ini, ya mohon maaf, mungkin dari teman-teman yang punya keinsinyuran ini melihat, dan ini tentunya menjadi persaingan yang kurang baik kalau semuanya berasumsi bahwa penawaran yang terendah itu yang akan dimenangkan, karena nanti akan merugikan dari kualitas. Dan kami juga memberi pekerjaan itu juga repot ketika ada permasalahan-permasalahan di kualitas dan sebagainya. Karena sekarang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah itu juga yang ngawasi tidak hanya dari pengawas yang memang dia penyedia atau ikut kami lakukan sebagai pengawas, ya. Artinya di luaran itu. Sehingga ketika itu muncul bahwa ini ada sesuatu, kemudian jadi rame dan kami agak kesulitan untuk membendungnya kan ini. Sehingga banyak teman-teman kami ini kalau disuruh kerjaan yang sifatnya seperti itu agak menghindari. Lah, bagaimana peran nanti dari eh, profesi engineer ini bisa memberikan satu bahwa eh, yang dipentingkan adalah mutu dulu, bukan kepada persaingan yang kira-kira kurang sehat. Dan bagaimana seandainya nanti ada kejadian seperti itu? Karena kalau misalnya di blacklist perusahaannya, mereka bisa nanti membuat perusahaan lain ketika ikut tender yang berikutnya. Supaya apa? Kita terjaga dari sesuatu yang tadi sampai berbuat kepada pelanggaran hukum. Ya, tentunya kami akan kerepotan ketika ada permasalahan seperti itu. Padahal kami berharap bahwa pekerjaan itu bisa optimal, hasilnya juga bagus, dan juga mutunya sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, kan gitu. Bagaimana peran dari eh, profesi ini bisa memberikan semacam itu dan teman-teman bekerja lebih hati-hati lagi, jangan sampai hanya segi kalau ikut toleransi itu harga yang dikejar, tetapi kualitas nanti belakangan gitu. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya tanggapi ya, Bu Men. Oke, Pak. Monggo, Pak. Ya, terima kasih Pak Ari. Ya, salam jumpa lagi. Mungkin dulu juga pernah ketemu waktu saya di Jember. Oke, jadi betul ya, apa yang dirasakan oleh Pak Ari itu juga mungkin dirasakan oleh banyak teman-teman yang apa sebagai pokja pengadaan ataupun juga sebagai PPK di dinas-dinas gitu. Nah, jadi eh inilah yang betul-betul sepertinya dirasakan ya. Kadang pekerjaan-pekerjaan apa itu namanya bisnis-bisnis yang harusnya itu menjadi ranahnya engineer itu kadang juga karena sudah pasar bebas itu dikuasai oleh orang-orang yang bukan engineer. Misalnya direkturnya kontraktor itu biasanya adalah orang-orang yang bukan engineer gitu. Misalnya sarjana hukum, sarjana manajemen, sarjana sosial begitu. Walaupun itu dia ada penanggung jawabnya engineer. Tapi ketika bikin penawaran, maka itu yang sudah berlaku itu adalah hukum pasar gitu, hukum pasar.
Maka engineer sehebat apapun ya penanggung jawabnya engineer begitu dia sudah menghitung dengan apa kekuatan bangunan, mutu bangunan, struktur bangunan. Akhirnya tetap kalah dengan bos kan, dengan pemiliknya yang menyatakan, wah kalau kamu 80 turun cuma 10% dari HPP atau dari OE maka kamu nggak akan menang gitu. Udah turunkan aja 20. Kalau bahasa di kontraktor mungkin delosor gitu ya. Delosorkan aja gitu. Nah, seorang engineer ini mengalami dilema etik kan. Nah, dilema etik ketika dia tidak melakukan penawaran itu, dia juga dimarahi sama bosnya, bisa-bisa juga diberhentikan. Di sisi lain mungkin dalam hatinya engineer itu juga ini nanti bisa dilaksanakan apa tidak gitu. Tapi bosnya tetap kepengennya menang dulu. Nah, ini memang menjadi pembahasan menarik ya. Saya kira kalau kalau di sisi apa namanya di sisi pemerintah sendiri mungkin nanti bisa diteruskan kalau saya juga kurang tepat kan biasanya kalau di bawah ya di bawah 20% lagi itu kan harga timpang ya mungkin bisa dia dikenakan tambahan jaminan misalkan seperti itu untuk menggaransi panjenengan secara regulasi itu tidak menyalahin aturan kalau misalkan itu tidak diterima secara mutu ya. Tetapi yang permasalahan substansial lagi, administrasi is okay. Misalkan dia harus nambah jaminan segala macam. Tapi yang dasar kadang kebanyakan kontraktor itu bonek, ya tetap saja di lapangannya dia akan gimana caranya supaya dia tidak rugi. Kan nggak ada kontraktor biar menang asal kesohor atau tekor itu kan mesti nggak ada. Tapi dia pasti akan mempertahankan budget RAP-nya itu supaya dia keuntungan. Nah, ini kelemahan daripada engineer kita juga. Kemarin sudah kita bahas, kelemahannya itu adalah kita tidak memiliki majelis pengawas insinyur, ya, majelis pengawas insinyur yang apa namanya mendeteksi sampai detail terdetail suatu kegiatan proyek. Nah, sebetulnya kalau misalkan itu nanti ternyata 80% ya secara rasional memang itu tidak mungkin akan sesuai dengan mutu lah, misalkan seperti itu secara rasional ya. Karena kan orang menyusun menyusun apa itu namanya perencanaan itu pasti kan sudah detail. Dengan harga satuan ini maka bahan yang digunakan adalah ini. Dengan harga satuan ini maka bahan yang digunakan adalah ini. Jadi kan tidak mungkin diskon sampai melebihi daripada 20% misalkan seperti itu kita bicara. Nah, fungsinya majelis yang saya katakan pengawas itu adalah dia mereview, ya, mereview kegiatan-kegiatan keinsinyuran. Nah, kalau semisal proyek yang turun 20% daripada HPP itu, katakanlah dia glosor, ternyata dia di situ ada apa itu namanya profesi engineeringnya, ada insinyur profesionalnya. Kemudian insinyur profesionalnya itu tidak melakukan secara baku mutu, maka bisa dicabut STRI-nya. Gitu. Itu sebetulnya sampai di sana keinginan kita, ya. Keinginannya bisa dicabut STRI-nya, kemudian juga apa itu namanya dia tidak boleh berpraktek lagi. Itu sebetulnya sudah ada sampai di sana ya. Dan kalau memang terjadi seperti itu sebelum masuk ke ranah hukum, Bapak sebetulnya bisa melaporkan itu atau minta pendampingan. Jadi biasanya kan itu ada tenaga ahlinya, Pak. Tenaga ahli itu nanti Bapak minta pendampingan kepada PC pengurus cabang Insinyur Indonesia PI yang ada di Kota Kabupaten misalnya Jember ya di Jember. Minta pendampingan bahwa terhadap harga timpang ini kami mensyaratkan mutu ini biar saat ini ada pengawasan. Ya, ada pengawasan. Karena sebetulnya itu pasar bebas. Kesalahannya belum tentu mutlak di engineer-nya, di tenaga ahli konstruksinya itu, tetapi juga bisa kesalahannya karena ada di manajemen pasar bebas tadi. Kebetulan direkturnya tidak bisa apa itu tidak engineer. Maka ketika nanti penanggung jawabnya engineer itu dia glosor, kemudian tidak sesuai mutu, kemudian dapat punishment daripada kode etik, maka dia tidak bisa buka perusahaan baru pun kan dia tetap harus menggunakan engineer ya menggunakan engineer. Nah, engineer ini bisa menjadi efek apa namanya domino efek terhadap teman-temannya supaya tidak drosel. Seharusnya memang harus dimulai seperti itu, Pak. Jadi ada majelis pengawas. Maka seperti kalau kita profesi lain ya, katakanlah kayak notaris ya, yang sudah settle ya, profesi yang sudah settle.
Tapi jangan ditanya kalau advokat. Kalau advokat tuh meskipun settle ya, dia karena satu masalah bisa dua sarjana hukum, maka bisa ada tiga pendapat sarjana hukum gitu kalau advokat gitu. Nah, tapi kalau profesi yang sudah settle misalkan kayak notaris, itu harga pembuatan akte jual beli itu biasanya sudah disetarakan, Pak. Ya, sudah ada setarakan. Kalau mungkin nanti di pengadilan bisa menggunakan e-katalog, bisa menggunakan harga standar indeks, ya itu bisa sebetulnya disetarakan. Kita nggak boleh melebihi dari ini. Kalau kita melebihi dari ini, kita kena apa namanya backlist. Lah, di PI sendiri ketika sudah ada apa itu namanya majelis pengawas atau majelis kode etik yang mengawasi itu, kita juga perlu bekerja sama dengan asosiasi profesi, Pak. Karena kadang asosiasi profesi itu tidak melihat ketika menerbitkan surat keterangan SKK-nya konstruksi itu di BNSP-nya itu. Nah, ini kalau sudah ada kerjasama lewat HKK tadi ya, Himpunan Kerjasama Keinsinyuran itu, maka itu bisa nanti kalau dia di backlist sebagai insinyur profesional, maka SKK-nya juga akan dibekukan gitu. Saya kira itu hal-hal yang secara keinsinyuran bisa bisa kita bangun ke depannya. Tetapi kalau sambil menunggu itu, ya saran saya tadi Pak, udah kalau memang seperti itu dikapoke aja Pak. Jadi kalau 80% ya dia harus nambah jaminan apa pelaksanaannya. Kalau enggak secara mutu ya disikat aja, udah di apa namanya jangan jangan diterima ya supaya itu menjadi hal yang apa pelajaran buat teman-teman yang ada di dunia kontraktor ya. Jadi biar dia ketika menyusun penawaran itu dia juga bisa memberikan masukan kepada pimpinannya meskipun pimpinannya bukan orang engineer, mungkin orang ekonomi. Kalau orang ekonomi kan yang penting hitungannya untung gitu kan. Nah, dia harus bisa memberikan masukan itu karena kalau dia tidak bisa memberikan masukan, maka dia sendiri yang kena secara kode etik gitu. Begitu Pak. Saya mudah-mudahan Iya, membantu pencerahannya seperti itu. Memang itu sulit ya karena pasar bebas ya. Jadi kalau kita mau mau apa namanya tegas gitu kan, nanti kalau tidak menangkan dia banding. Kalau dia banding ya bisa-bisa kan karena semut so ngobong rumah kan kira-kira gitu kalau kalau sama APH gitu. Hanya masalah yang kecil ini satu, ininya nggak ketemu tapi kalau sudah masuk di APH apalagi LSM-nya desek-desek bisa-bisa merembet kemana-mana kira-kira seperti itu kan ya kita juga memahami ya saya juga memahami itu jadi makanya kita lebih kepada pembinaan internalnya dan Bapak juga harus kekeh ya harus kekeh apa itu melaksanakan sesuai dengan SOP biar itu menjadi pembelajaran bersama. Terima kasih Pak. iya. Mungkin ada lagi. Matur nuwun, Ye, Pak. Sampun, ye. matur. Suwun suwun. Ini ada pertanyaan Pak di kolom chat dari Bapak Oke, oke. Hendrik Yes. Sugiantoro. Ye. Bapak Adi yang terhormat, izin bertanya, bagaimana cara untuk konversi dari sertifikat yang didapatkan di luar negeri yang untuk bisa dikonversi di dalam negeri, misalkan disetarakan dengan BNSP? Karena pernah dalam suatu kasus sertifikat dari luar negeri tidak diakui di dalam negeri. Mohon pencerahannya, terima kasih. Ya. Ya, memang itu apa namanya recognition itu tidak mudah ya. Jadi memang harus ada apa ya, harus ada kesetaraan, namanya aja penyetaraan dari organisasi profesi yang mengeluarkan di luar negeri harus bertemu dengan organisasi profesi yang ada di sini. Jadi BNSP nanti asosiasi profesinya apa itu harus ada MOU-nya dulu, harus ada MOU-nya dulu ya. Kalau nggak ada MOU-nya dulu kan masing-masing nggak tahu rumah tangganya ibaratnya orang mau kawin itu kalau mau kawin kan dia tahu dia dulu anaknya siapa dididik di mana sekolahnya ya kan terus apa namanya waktu waktu pendidikan itu uang sakunya berapa gitu misalkan makanannya apa saja materi pelajarannya apa saja ya jadi itu yang dikatakan recognition itu ya harus ada kerjasama ya harus ada kerjasama. Sepanjang itu tidak ada kerjasama, ya sulit untuk dilakukan penyetaraan karena kan lain lubuk lain belalang gitu. Jadi di sana punya
punya konsep sendiri, di sini punya konsep sendiri. Saya apa itu namanya pesimis sebetulnya kalau misalkan itu pendidikan sertifikat kompetensi di luar negeri, sepanjang itu ada kerjasama pasti biasanya diterima di Indonesia gitu. Diterima di Indonesia karena standarnya di sana biasanya lebih rigid. Ya, saya yang pesimis kalau sertifikat di Indonesia itu diterima di luar negeri, itu biasanya banyak ditolaknya gitu. Maka fungsi kerjasama ini, ya kalau insinyur profesional ini kan sudah jelas, ya sudah jelas apa itu namanya tahapannya, milestone-nya, pembekalannya, kemudian angka kreditnya, kriteria unjuk kerjanya itu sudah jelas. Dan itu waktu itu ya deal-dealan. Jadi kita membawa kriteria unjuk kerja kita, di sana juga membawa kriteria unjuk kerjanya ASEAN gitu, engineer ASEAN beberapa negara itu. Jadi itu prosesnya juga nggak gampang gitu. Pada waktu ada pertemuan itu ya tetap ratifikasinya adalah standar internasional ya. Tetapi kita membawa itu, oh bakuan ini masuk di bakuan sana, chapter sana, bakuan ini masuk chapter. Ya ketika beberapa bakuan itu sudah masuk, maka itu baru bisa dilakukan leveling atau penyetaraan. Tetapi kalau tidak ada kerjasama, kelihatannya sulit ya, kelihatannya sulit karena masing-masing kan punya standar sendiri-sendirilah. Standarisasi ini yang harus dipadukan begitu. Saya kira begitu, Mbak Kuliah. Ya, matur nuwun. Mungkin Bapak Ibu lainnya ada yang mau ditanyakan? Monggo. Sepertinya udah paham semua ini, Pak. Ye, terima kasih Pak Hendrik. Ya, ini rata-rata udah anu ya, udah praktisi semua. Ada yang fresh graduate. Ini semua kelas RPL, Pak. Oh, itu LPL. Oh, iya 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 iya. Kelas LPL. Kebetulan angkatan ini RPL semua. Ya udah tinggal pembekalan aja ya, udah. Dan segera apa namanya? Direkognisi terus nanti terus dilantik di wisuda. Ya. Satu lagi, Nuwun Iya. Sewu. Ye, monggo Pak Ali. Gini aja, kami kalau mungkin bisa diberi link untuk nanti kami punya proyek ini, minimal ikut membantu memonitor. Misalnya, oh ini di sini ada engineer ini, supaya mereka yang masuk di situ juga agak lebih hati-hati Oh, ke depan. Ada saluran untuk majelis tadi. bagus Minimal kami bagus. kemana kan gitu. Misalnya Bagus. kalau di Jember itu di mana, Ya, supaya apa? Kita bicara sesuai yang proporsional. Karena ya. bagaimanapun kita pinginnya yang terbaik gitu. Karena kita sama-sama profesi, ya harusnya profesional. Matur nuwun, Bu. Ye, Matur. matur nuwun Pak. Baik, bagus sekali ya. Jadi ini saling kontrolnya nanti. Biasanya kalau wisuda itu pengurus cabangnya dihadirkan. Sekarang masih Pak Tri ya? Tasik nggih. Dekannya, Pak. Enggak, Oh, ketua ketuanya, PI. Ketua PI Pak Rahmananda. Oh ya ya, saya ganti ya. Saya ganti ya. Nah, nanti ketua PI-nya itu biasanya dihadirkan untuk mengerti jumlah anggotanya berapa. Nah, ini juga kemarin juga masukan kita ya, karena Bapak Ibu nanti juga calon anggota PI kan. Masukan kita ke pengurus pusat. Jadi selama ini entry-nya itu kan langsung ke pusat semua. Nah, entry-nya ke pusat semua sehingga cabang itu tidak memiliki data yang mana yang dari masing-masing cabang. Nah, itu nanti yang akan apa namanya kita sempurnakan di peraturan organisasi kita bahwa semua cabang itu memiliki home base gitu ya. Jadi home base katakanlah walaupun PSPI-nya di Jember misalkan orang dari Bengkulu ya maka dia home base-nya nanti ikut PC cabang Bengkulu. Yang di Jember ya ikut Jember. Kalau yang belum ada misalkan nggak tahu di situ Bondo sudah di Bondowoso ada kalau belum ada ya nanti bisa ikut cabang yang terdekat gitu. Jadi itu apa namanya untuk memudahkan siskader sih untuk memudahkan inventarisasi anggota itu. Sehingga nanti kalau ada permasalahan-permasalahan itu dari tadi dari user, dari pemakai bisa langsung ke PCPI, PCPI bisa menindaklanjuti gitu. Siapa nanti masukan yang cukup bagus ini Pak Kris. Nggih. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Oke, monggo jika ada yang mau ditanyakan lagi.
Sampun kayaknya ya Pak ya. Ye, sambut, sambut. Ye, monggo. Ye. Mungkin dari Pak Adi ada closing statement Pak. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kira karena ini RPL, ya cukup untuk apa namanya pembekalan. Kuncinya adalah tiga yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita menjadi profesi insinyur itu, maka kita harus profesional, kemudian harus memiliki strategic role mengikuti perkembangan lingkungan, perkembangan komunitas yang ada, ya. Kemudian yang ketiga, kita harus juga mampu bersaing secara internasional dengan mengedepankan perlindungan terhadap lingkungan. Kalau tiga pilar itu kita kita pegang, insya Allah kita menjadi insinyur yang betul-betul profesional. Kalau menjadi insinyur yang profesional, maka kita mendapatkan perlindungan hukum, ya perlindungan hukum. Karena profesi insinyur sekarang tidak lepas dari tanggung jawab, tanggung gugat kita terhadap apa yang kita lakukan dalam bidang keinsinyuran. Saya kira itu matur nuwun sangat, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada kekeliruan itu, mungkin tadi ada kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima Oke, kasih Bapak Ibu. terima Terima kasih kasih Pak Pak Adi. Dukun. Matur nuwun, Terima Pak. kasih Pak Adi. Semuanya. Baik. Dari UNED, dari Mbak Firza. Monggo jangan lupa diisi presensinya nggih Pak. Siap, Ya, sukses siap, ya semuanya. siap. Assalamualaikum. Saya izin live, nggih. Makasih. Dan juga Matur Cile. nuwun Pak Adi. Demikian Bapak untuk acara webinar kita hari ini. Kemudian untuk periode ini kita sudah masuk masa pembimbingan. Jadi yang sudah mengisi Iron Line, monggo menghubungi pembimbingnya supaya nanti kalau ada kurangnya bisa ditambahkan gitu nggih Pak. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat pagi. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Grace, makasih. Terima kasih semuanya.